Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Novi Istiqomah, NPM 200108001. Dan rekan saya Rahmat Fajar, NPM 200108108. Di kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai sunah-sunah puasa. Yang pertama, yaitu tentang pengertian puasa sunnah. Apa sih yang dimaksud tentang puasa sunnah? Nah, puasa sunnah itu adalah amalan yang dapat melengkapi kekurangan amalan wajib. Selain itu, puasa sunnah juga dapat meningkatkan derajat seseorang menjadi wali Allah yang terdepan. Lewat amalan sunnah, seseorang akan mudah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi. Ma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati wa ma yazalu abdi yataqarrabu illa binni wa fili hatta ahibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi wa in sa'alani a'tiyannah wala in ista'adani a'idannahu biha yabtashu biha wa rijalahul tiyamshi, yang artinya, hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku mengabulkannya. Dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Nah, yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang sunah-sunah puasa dan keutamaannya. Yang pertama itu ada puasa Senin Kemis. Ibadah puasa sunnah yang paling umum dan paling sering kita dengar adalah puasa Senin Kamis. Puasa yang dilaksanakan setiap hari Senin dan hari Kamis merupakan ibadah puasa sunnah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa hadis yang menyebutkan puasa Senin Kemis. Dari Abu Qatadah Al-Ansyari radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus atau diturunkannya wahyu untukku. Keutamaan puasa di hari Senin dan Kamis disebutkan dalam hadis lain, yakni pintu surga dibukakan pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak berbuat syirik pada Allah sedikit pun akan diampuni pada hari tersebut, kecuali seseorang yang sedang bermusuhan atau memiliki masalah dengan saudaranya, telah akan dikatakan pada mereka, akhirnya urusan mereka sampai mereka berdua berdamai. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ada dua keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan melakukan puasa Senin Kemis, yaitu yang pertama, kita mendapatkan pahala karena beramal di waktu yang diutamakan, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Dan yang kedua, kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat setiap minggunya. Yang selanjutnya ada puasa Daud. Nah, puasa Daud itu dikatakan sebagai puasa sunnah yang paling berat. Ibadah ini dicontohkan oleh Nabi Daud alaihissalam dan juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Caranya yaitu dengan melakukan selang-seling dalam berpuasa, sehari berpuasa dan sehari tidak. Nah, puasa Daud sendiri merupakan ibadah puasa sunnah yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebaik-baik sholat di sisi Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Nabi Daud dulu tidur di pertengahan malam dan beliau sholat di sepertiga malamnya.
kemudian tidur lagi di 1/6-nya. Sedangkan puasa Daud adalah puasa sehari dan tidak berpuasa di hari berikutnya. Karena puasa Daud itu dilakukan hampir setiap hari. Rasulullah tidak menganjurkan kita untuk menambah puasa sunnah lainnya jika sudah melakukan puasa Daud. Yang selanjutnya ada puasa Syawal. Seperti namanya, puasa sunnah ini adalah puasa yang dilakukan di bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Puasa Syawal itu dilakukan sebanyak 6 hari. Boleh berturut-turut dan boleh tidak. Salah satu keutamaan puasa Syawal disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahala yang dia dapatkan seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Yang selanjutnya ada puasa Ayyamul Bid. Nah, ibadah sunnah lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah puasa yang dikerjakan sebanyak 3 hari di bulan Hijriyah atau kalender Islam. Puasa yang dikenal dengan nama Ayyamul Bid dilakukan setiap tanggal 13, 14, dan 15 karena dilaksanakannya saat bulan bersinar penuh. Puasa ini juga disebut dengan puasa hari putih. Adapun hadis yang menjadi referensi dalam pelaksanaan puasa Ayyamul Bid ini adalah yang berbunyi dari Ibnu Milhan Al-Qaisi, dari ayahnya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memerintahkan pada kami untuk berpuasa pada Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriyah. Dan beliau bersabda, puasa Ayyamul Bid itu seperti puasa setahun. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai. Yang selanjutnya ada puasa Zulhijjah. Nah, puasa Zulhijjah ini merupakan ibadah puasa sunnah yang dilakukan sebanyak 10 hari di bulan Zulhijjah. Puasa ini dilakukan sebanyak 9 hari. Pertama di bulan Zulhijjah, di hari ke-10 yang bertepatan dengan pelaksanaan Hari Raya Kurban. Kita hanya meminta untuk berpuasa hingga selesai melaksanakan sholat Hari Raya. Setelahnya kita tidak diperbolehkan melanjutkan puasa karena hukumnya menjadi haram. Nah, keutamaan puasa Zulhijjah itu bisa kita temukan dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi yang berbunyi, tidak ada hari-hari yang lebih disukai Allah untuk dipakai beribadah lebih dari 10 hari. Pertama, di bulan Zulhijjah. Berpuasa pada siang harinya sama dengan berpuasa selama 1 tahun, dan sholat pada malam harinya sama nilainya dengan mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar. Yang selanjutnya ada puasa Arafah. Puasa Arafah itu berhubungan langsung dengan puasa Zulhijjah karena dilaksanakan pada hari ke-9 di bulan Zulhijjah atau menjelang Hari Raya Idul Adha. Dinamakan puasa Arafah karena di hari tersebut umat Islam yang berhaji sedang melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Puasa Arafah itu memiliki satu keistimewaan yang sangat besar, yakni dihapuskan dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini sejalan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Ansyari radhiyallahu anha yang berbunyi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang berpuasa di hari Arafah. Maka Rasulullah bersabda, puasa ini dapat menembus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang selanjutnya yaitu ada puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa sunnah yang dilaksanakan setiap tanggal 10 di bulan Muharram. Keutamaan dari puasa Asyura disebutkan dalam sebuah hadis. Keutamaan puasa Asyura adalah dihapuskan dosa-dosa kecil pada tahun sebelumnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, yang selanjutnya ada puasa Muharram. Puasa Muharram itu dasarnya merupakan sebutan untuk sebuah ibadah puasa sunnah yang dilakukan pada bulan Muharram. Di zaman dulu, orang-orang Yahudi dan Nasrani juga melakukan puasa setiap tanggal 10 Muharram. Agar tidak sama dengan ibadah mereka, Rasulullah
lantas menganjurkan umat Islam untuk mengiringi puasa Asyura dengan puasa tambahan sehari sebelum atau sesudahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, puasa Muharram adalah puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan. Yang selanjutnya adalah puasa Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa karena setelahnya umat Islam menyambut datangnya Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah tidak banyak berpuasa di bulan-bulan lain kecuali bulan Sya'ban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i disebutkan, bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Karenanya, aku suka berpuasa saat amalan dinaikkan ke hadapannya. Nah, tidak ada tanggal khusus yang dianjurkan untuk melakukan puasa Sya'ban. Kita boleh melakukannya tanggal berapapun dan dengan jumlah hari yang kita sanggupi. Puasa di bulan Sya'ban ini disebut sebagai ibadah latihan sebelum kita memasuki bulan Ramadan, saat umat Islam diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Nah, adapun waktu-waktu yang diharamkan berpuasa, yaitu dalam ajaran Islam itu selain waktu-waktu yang diwajibkan dan disunahkan untuk berpuasa, ada pula loh waktu yang dilarang atau diharamkan melakukan puasa. Yang pertama, itu hari raya Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal dan hari raya Idul Adha atau tanggal 10 Zulhijjah. Yang kedua, hari Tasyrik. Nah, hari Tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang ketiga ada puasa Wisol. Puasa Wisol ini puasa terus-menerus tanpa berbuka. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Rahmat Fajar. Kepada Rahmat Fajar, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, masih sama, yaitu tentang puasa-puasa sunnah. Untuk selanjutnya yaitu ketentuan puasa sunnah. Yang pertama, boleh berniat puasa sunnah setelah terbit fajar jika belum makan, minum, dan selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Berbeda halnya dengan puasa wajib, maka niatnya harus dilakukan sebelum fajar. Adapun dalil dari masalah ini yaitu dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin faqal hal 'indakum syai'un faqulna la qala fa inni ida shaimun summa tana yauman akhar faqulna ya Rasulullah ahdi lana haisun faqala arinihi falqad asbahtu shaiman, yang artinya pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuiku dan berkata, apakah kamu mempunyai makanan? Lalu kami menjawab, tidak ada. Beliau berkata, kalau begitu saya akan berpuasa. Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain dan kami berkata, wahai Rasulullah, kita telah diberi hadiah berupa hais atau makanan yang terbuat dari kurma, samin, dan keju. Maka beliau pun berkata, bawalah kemari, sesungguhnya dari tadi pagi tadi aku berpuasa. Hadis riwayat Muslim nomor 1154. Yang kedua, boleh menyempurnakan atau membatalkan puasa sunnah. Dalil dari hal ini adalah hadis Aisyah yang telah kami sebutkan tadi di atas. Ada dua pelajaran yang bisa kita petik dari hadis Aisyah di atas sebagaimana penjelasan An-Nawawi rahimahullah. Puasa sunnah niatnya boleh di siang hari sebelum waktu zawal. Waktu zawal yaitu sebelum matahari bergeser ke barat. Puasa sunnah boleh dibatalkan dengan makan di siang hari karena ia hanya puasa sunnah saja. Jadi puasa sunnah merupakan pilihan bagi seorang ketika ia ingin memulainya. Begitu pula ketika ia ingin meneruskan puasanya. Nah, inilah pendapat dari sekelompok sahabat, pendapat Imam Ahmad, Ishaq, dan selainnya. Akan tetapi mereka semua termasuk juga Imam Asy-Syafi'i bersepakat bahwa disunahkan untuk tetap menyempurnakan puasa tersebut.
Yang ketiga, seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah sedangkan suaminya bersamanya, kecuali dengan seizin suaminya. Adapun hadis dari permasalahan ini yaitu dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tasumul mar'atu wa ya'laha syahidan ila bi'idnih. Yang artinya janganlah seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya ada, kecuali dengan seizinnya. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah puasa sunnah yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Larangan yang dimaksudkan dalam hadis di atas adalah larangan haram, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama Syafi'ah, sebab pengharaman tersebut karena suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengan istrinya setiap harinya. Hak suami ini wajib ditunaikan dengan segera oleh istri, dan tidak bisa hak tersebut terhalang dipenuhi gara-gara si istri melakukan puasa sunnah atau puasa wajib yang sebenarnya bisa diakhirkan. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana jika suami tidak di tempat seperti ketika suami sedang bersafar? Jawabannya yaitu boleh ketika itu si istri berpuasa karena sebab pelarangan tadi itu tidak ada. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, adapun jika suami sedang bersafar, maka si istri boleh berpuasa karena ketika suami tidak ada di sisinya, ia tidak mungkin bisa bersenang-senang dengannya. Nah, demikian tadi penjelasan singkat kami mengenai puasa-puasa sunnah. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.